Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita tentang aplikasi pengolah angka. Pagi hari ini kita akan belajar lagi. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang PV, FV, PMT, SLN, SYD, DDB ya. Ini kalau diperhatikan dengan baik di video, diulang-ulang, dicoba di buku, dicoba di laptopnya masing-masing atau yang bisa mengerjakan di HP pasti bisa ya. Namun kemarin setelah pertemuan di sekolah ternyata banyak sekali yang belum bisa karena memang ternyata juga tidak memperhatikan video dengan baik. Padahal kalau kalian menonton dengan lengkap, mengulang-ulang, mencoba itu pasti bisa ya. Karena belajar komputer itu adalah try and error, mencoba terus meskipun melakukan kesalahan tetap mencoba sampai berhasil ya. Tapi kenyataannya kalau tidak mau mencoba ya tidak akan bisa. Nah, jadi kelihatan nanti nilai keterampilannya akan dilihat melalui proses mengerjakan di sekolah waktu tatap muka. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang date and time. Ini tolong diperhatikan dengan baik ya. Semua rumus kegiatan yang kita lakukan ini akan bisa kita kerjakan kalau kita mempelajari seluruhnya dengan baik, terutama dasar-dasarnya dulu. Waktu membuat kotak ya, garis, ini garis-garisnya, membesarkan kolom, melebarkan baris dan seterusnya, mengatur tengah, rata, kanan, kiri, itu semua ada di videonya. Nah, kalau tidak diperhatikan ya tidak bisa, tapi kalau diperhatikan pasti bisa. Nah, yang berikutnya kita akan belajar tentang fungsi date and time. Ya, kita tambahkan saja di sini. Caranya klik tombol di sebelah sini, insert worksheet, atau kalau kalian menggunakan keyboard bisa klik shift plus F11 ya, muncul di bawahnya itu. Kita klik saja maka akan muncul worksheet baru. Kita kasih nama di sini date and time ya, DNT saya singkat supaya tidak panjang-panjang. Nah, kita belajar date and time itu nanti akan muncul waktu ya. Ya, waktu itu bisa kita lihat di sini ada short date, long date ya. Itu akan muncul di sana. Kalau ingin tahu lebih banyak, kita klik di bawah. Ya, agak lama sedikit. Ini kita akan melihat macam-macam format sel ya. Misalnya di sini format sel date itu ada macam-macam di sini ya. Ini ada yang tampilannya 14/03/2001. Ini contoh saja ya. Ini ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Ini tanggal, bulan, tahun, tanggal, bulan, tahun, tanggal, bulan, tahun ya. Ini semuanya adalah contoh yang format yang bisa kita kerjakan. Nah, kalau dia di depannya itu biasanya bukan tanggal tapi bulan dulu baru tanggal, itu berarti regional setting pada komputer atau laptop kita itu masih belum menggunakan Indonesia lokasinya ya. Jadi harus dicari. Ya, di sini banyak negara ada, kita cari Indonesia. Yaitu untuk short date. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus fungsi. Sekali lagi rumus fungsi ini menggunakan insert function ya. Ini bisa kita cari dengan cara klik tombol seperti ini. Ya, di sini ada informasi, di sini ada select kategori. Kategori yang kita mau cari apa, rumus tentang apa ya. Kita bisa cari di sini. Nah, fungsinya kita menggunakan rumus date and time itu adalah untuk membuat penanggalan data. Ya, misalnya tanggalnya terletak di sini. Bulannya terletak di sini. Ya, sel yang berbeda. Ini B7. Bulannya di C7. Tahunnya di D8 ya. Nah, nanti ini kan terpisah selnya, bisa kita gabungkan secara otomatis. Itulah fungsinya. Nah, sekarang kita akan coba. Di sini ada data dulu yang harus kita ketik ya. Misalnya di sini ada tanggal. Terus di sini ada bulan. Di sini ada tahun. Nah, di sini misalnya tanggal 28 bulan 9 tahun 2019 misalnya. Nah, sekarang supaya ini bisa gabung menjadi satu, kita bisa gunakan rumus fungsi date ya. Caranya klik tombol Fx di sini, fungsi insert function.
kemudian select kategorinya kita cari, kita pilih date and time. Nah, di sini ya. Kalau sudah, kita pilih date karena kita akan menggunakan fungsi date. Di sini ada banyak macam fungsi ya. Bisa kalian coba sendiri nanti. Saya hanya menjelaskan bagian yang biasa digunakan, yang lainnya bisa kalian coba. Date itu nanti akan muncul year, month, and day ya. Ada year itu tahun, month bulan, day itu hari. Kita klik di sana. Klik OK. Nah, sekarang year-nya yang mana? Kita klik di bagian tahun. Month-nya yang mana? Kita klik di bagian month. Day-nya yang mana? Kita klik di bagian tanggal. Tahun, bulan, hari atau tanggalnya ya. Sehingga kalau kita klik maka akan muncul hasilnya. Perhatikan di sini hasilnya adalah 43736. Kok bukan tanggal? Berarti ada suatu masalah. Apa masalahnya? Ya, kita coba dulu. Kalau dia hasilnya bermasalah, itu biasanya karena format selnya ini belum dirubah ya. Tetapi biasanya Excel akan mendeteksi otomatis karena menggunakan fungsi date ya. Tapi kalau kalian melihat hasil di sana ya, seperti tadi pada saat kita klik di sini hasilnya 43736. Jangan bingung ya. Ini hanya karena selnya itu belum berubah menjadi date seperti ini, 43736 general misalnya. Nah, kalau pada saat di enter muncul seperti ini, tinggal diganti saja di sini. Klik, kemudian pilih short date atau long date ya, boleh. Kita pilih misalnya long date. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita pilih di sini short date, hasilnya akan seperti ini. Ya. Jadi mengerti ya. Ini hanya untuk menggabungkan posisi tanggal, bulan, dan tahun ya. Kalau misalnya posisinya terpencar bagaimana? Bisa tidak? Contohnya seperti ini. Di sini ditulis tanggal, kemudian di kolom yang lainnya ini saya insert ya. Nah, ini ada mungkin apa? Nama, di sini ada keterangan, di sini ada nomor resensi misalnya. Nah, kita coba di sini sama dengan, atau kita klik rumus fungsi date and time date ya. Kemudian kita pilih year-nya yang mana, kita pindahkan bisa ini. Month-nya yang mana, ini. Day-nya yang mana, ini. Kita klik OK. Hasilnya juga tetap sama. Meskipun dia terpisah jauh, tetap bisa menghasilkan tanggal yang kita inginkan. Nah, yang kedua kita akan belajar juga tentang rumus fungsi D ya. Ini sebaliknya. Kalau rumus fungsi D ini adalah untuk mencari tahu dari data yang tersampaikan itu, misalnya tadi saya sebutkan di situ misalnya short date ya. Kadang ada bulannya dulu atau tanggalnya dulu. Nah, supaya kita tahu D-nya yang mana, kita gunakan rumus fungsi D. Ya, misalnya fungsi D kita ambil date, kita ambil D. Ya, kemudian kita klik OK. Serial numbernya mana? Kita klik di sini sumber datanya. Serial number ada sumber datanya. Kita klik OK. Maka akan muncul angka tanggal. Ya. Ada juga rumus fungsi mon. Ya, kita juga bisa ambil, mau ngelihat yang bulannya yang mana sih ini gitu ya. Karena kita tidak tahu, kadang posisinya itu yang bingung. Bulan sama tahun, bulan sama harinya di depan atau di tengah. Nah, sekarang kita ambil di sini mon. Ya, kita klik OK, kita klik serial numbernya adalah data sumber datanya. Nah, maka akan muncul sendiri. Demikian pula untuk tahun ya. Ini juga sama. Kita bisa ambil date and time, kemudian kita ambil year. Nah, klik OK, sumber datanya adalah tanggal ini 28/9/2019. Nah, ini untuk menggabungkan, sedangkan rumus yang satu-satu ini adalah untuk memisahkan ya, mengambil satu-satu terbalik. Kalau kita biasanya digunakan untuk mencari dalam data yang cukup banyak ya, kita mau tampilkan yang bulannya saja ya.
Kita mau tampilkan tanggal harinya saja di sini supaya bisa tanggalnya bisa dihitung dan seterusnya. Ya, nanti kita akan coba dengan soal latihan. Oke, berikutnya ada rumus time ya. Kalau ini kan rumus date ya, tanggal. Sekarang rumus time ya. Rumus time ini juga hampir sama dengan ini ya, apa namanya? Dengan tanggal, cuman di sini pengaturannya adalah ada jam, menit, kemudian ada detik. Nah, seperti itu. Misalnya di sini ada 21.50 detik ke 15 misalnya. Nah, sekarang kita juga bisa menggunakan rumus yang sama, yaitu date and time ya. Kita pilih di sini date and time, tapi jangan diambil date, tetapi dipilih time. Nah, di sini ada time. Kemudian kita klik OK. Hour itu adalah jam, berarti jam di sini ya. Minute adalah menit, second adalah detik. Nah, maaf ini ya. Kemudian second ini adalah detik. Kita klik OK. Hasilnya akan muncul seperti ini. Ya. Nah, pengaturan selnya juga tetap sama. Di sini ada pengaturan selnya untuk time. Nah, seperti ini misalnya 21, 50, 15. Kalau ingin pengaturan lebih banyak tentang time, nah di sini lokasi Indonesia. Ya, seperti ini. Nah, kalau memisahkan seperti tadi bagaimana ya? Bisa juga kita klik sama dengan, kemudian kita pilih hours ya. Klik OK, serial numbernya di sini. Klik OK, ketemu jamnya saja. Mau cari menitnya saja, sama, klik FX, kemudian date and time, pilih minute. OK, serial numbernya tetap sama, kemudian kita klik, ketemu menitnya saja. Detiknya juga sama, kita cari date and time, select kategorinya, kemudian di sini kita ambil second, klik OK, serial numbernya tetap sama, klik OK. Nah, seperti itu. Nah, fungsi seperti ini akan sangat mudah, sangat bisa kita terapkan kalau kita mau terus mencoba mengerjakan hal-hal yang terkait dengan hal seperti ini. Nah, nanti saya akan mencoba memberikan soal, kalian pelajari dulu ini ya, videonya dengan baik caranya, nanti saya akan berikan soal latihan. Ya, jadi di sini sudah saya buatkan soal, silahkan nanti dikerjakan ya. Jadi di sini kalian cari tanggalnya berapa, bulannya berapa, tahunnya berapa, semuanya. Sedangkan di bagian sini digabungkan lagi rumus penggabungannya tadi. Di sini juga sama, kalian cari tanggal ini jam ya. Jam di sini menit, di sini detik. Ya. Kemudian di sini kalian gabungkan lagi. Kerjakan di laptopnya, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Kalau tidak punya, silahkan dibuat di buku, kemudian ditulis setiap sel ini rumusnya seperti apa ya, sehingga pada saat pertemuan nanti tinggal mengerjakan saja ya, tinggal mengentry saja apa yang sudah kalian tulis di buku. Jangan lupa juga tulis caranya, langkah-langkah mengerjakannya, klik mana, pilih kategori apa, dan seterusnya, supaya bisa dikerjakan. Ya, itu saja mungkin pagi ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan dikerjakan, diperhatikan dengan baik video ini, dan dikumpulkan tugasnya. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar, salam sehat untuk kita semuanya.